bahasa Sulawesi mungkin ya. Sorinji Kempo. Nah, ini sebagai apa? Tidak tercatat, mungkin sebagai ketua ya Mas ya. Untuk prestasi beliau ini luar biasa, pernah juara 2 tingkat provinsi. Di sini nggak ada keterangan lombanya juga. Nah, nanti bisa diterangkan itu, Mas. Nah, selanjutnya ini ada Mas Muhammad Nur Iskandar Fajri. Nah, ini beliau ini asalnya dari Tegal. Lahirnya tahun 1998. Untuk riwayat pendidikan, beliau pernah di SDN 2 Kreman, terus pernah mengenyam pendidikan di MTS NU Nurul Huda, juga pernah di Madrasah Aliyah NU Nurul Huda, dan S1 Ilmu Falak. Nah, adapun riwayat organisasinya yaitu PAC Ibnu IPPNU Tugu. Nah, dan yang pastinya kedua pemateri kita ini merupakan penerima beasiswa santri berprestasi di UIN Wali Songo Semarang dengan prodi Ilmu Falak. Nah, itu. Sebelumnya saya ingin menyapa peserta dulu aja nih. Dari UIN Wali Songo Semarang, sudah siap? Mana suaranya ini? Oh, belum hadir mungkin ya. Dari UIN Sunan Kalijaga. Oke, UIN Sunan Kalijaga mana? UIN Sunan Kalijaga. Hadir. Oke, siap. Dari UNJ. Nah, ini teman-teman saya ini. UNJ mana ini? Wah, nggak ada suaranya. Mungkin lagi di jalan. Mungkin. Tapi di sini udah terlihat ini. Ada nama-namanya yang hadir. Dari UIBBC. Nah, ini. Bunga Bangsa Cirebon. Mana ini? Hadir. Masya Yo, Allah. Ya, hadir Mas Pandir dong. ini ketua sidang kita. Dari mana satu lagi? Dari Unisma. Ya, Unisma. Malang. Wah, belum ada suaranya. Lagi sibuk mungkin. Tapi di sini sudah ada nama-nama dari Unisma. Dari luar mungkin ada peserta dari umum? Oke. Kalau tidak ada, dari pemateri kayaknya kita lihat udah siap banget ini. Nah, jadi sepertinya saya persilahkan saja untuk pemateri untuk memulai diskusinya kepada Mas Abror dan Mas Fajri. Saya persilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih Mas Heru atas perkenalannya. Ya, ya untuk yang CV ya, mohon maaf yang tidak lengkap itu organisasi Sorinji Kempo itu salah satu bela diri ya yang ada di Indonesia. Dan untuk prestasinya itu juara 2 randori kelas bertarung antar dan juara 3 kelas beregu. Juara 3 yang enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ya, untuk saya screen dulu ya. Oke. Bagi kelebaranku. Kenapa sih judul tersebut sangat kontroversi di Indonesia sendiri? Karena ada organisasi yang besar yang menggunakan metode-metode sendiri untuk menentukan puasa dan Ramadan. Sebenarnya ada 3 yang dipermasalahkan di Indonesia sendiri, itu ada 3 bulan. Bulan di Indonesia, ibadah-ibadah umat Islam yang terkemuka, yang sangat tersohor ya waktu-waktunya. Ya, lanjut. Ya, untuk tahun ya
kita ketahui sendiri itu di Indonesia yang lembaga terbesar itu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya, untuk penentuan awal waktu sholat, awal waktu Ramadan dulu, awal waktu Ramadan itu tidak ada perbedaan seperti yang di sini. Nah, sebelum kita berangkat ke penentuan yang ini, yaitu ketinggian hilalnya, kita mengetahui dulu metode dari kedua organisasi tersebut, yang dimana telah dijelaskan tadi oleh Mas Heru. Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal atau sebagai di istilah falaknya itu metode hisab. Nah, sedangkan di Nahdlatul Ulama itu menggunakan imkanur ru'yah atau visibilitas hilal. Ya. Sebelum kita mengarah ke sini, hilal Muhammad, kita mengetahui dari landasan utama Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal itu mereka terdapat di surah Yunus di ayat kelima, yang artinya ya, dialah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan khusus manazilahnya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab. Sedangkan dari hadis Bukhari, yaitu berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Di sini mereka berpendapat bahwa ruqyah itu nggak terlalu penting, tapi hisab itu yang penting. Sedangkan NU menggunakan ru'yatul hilal atau bisa disinkronkan yaitu imkanur ru'yah, menggunakan visibilitas hilal, wujud dari hilal tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria. Di NU sendiri itu Nahdlatul Ulama ya, maaf. Ketinggian hilal itu yang pertama yang sebelum dirubah itu 2 derajat 6 elongasi 6 itu. Sedangkan ini yang terbaru sekitar baru tahun ini yang tahun kemarin yang diselenggarakan di Bandung, yang ada KLB-nya lah, istilah KLB mengikuti PSSI yang sekarang. Itu ketinggian terbaru itu 3 derajat elongasi 6, derajat. 6,4. Sedangkan persis itu apa sih? Persis itu Persatuan Serikat Islam yang salah satunya yang menyaingi antara NU sama Muhammadiyah yang mayoritas alirannya banyak, yaitu menggunakan 4 derajat elongasi 6,4. Sedangkan pemerintah sendiri yang berlandaskan seperti dengan NU. Di NU sendiri akan landasan utama mengapa menggunakan ruqyatul hilal, yaitu seperti hadis Nabi, summu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi fa inggamma fa akmilu, yang artinya berpuasalah kalian apabila melihat bulan, dan apabila kalian tidak melihat bulan maka istiqmalkan. Jadi di sini kita harus mengistiqmalkannya, itu istiqmal itu menggenapkannya menjadi 30. Oke, pindah ke slide selanjutnya. Itu di sini ada visibilitas hilal. Mohon maaf, yang ini saya jelaskan yang warna-warnanya ya. Ini yang di warna abu-abu itu waktu ijtima, sebelum ijtima. Ijtima apa sih ijtima itu? Ijtima adalah satu pertemuan antara bulan dan bintang, bulan dan matahari, bulan dan matahari dalam garis edar yang sejajar. Yang itu bukan sejajar otomatis saling menutupi ya. Kalau saling menutupi itu ijtima, tapi menghasilkan gerhana.
kalau sejajar itu tidak menghasilkan gerhana. Dari situ awal dari landasan untuk menentukan awal bulan. Di sini di awal bulan Ramadan yang kita lihat sendiri, pertanyaan besarnya adalah kapan sih untuk bulan Ramadan ini? Kapan berpuasa? Kita lihat dari gambar tersebut, mungkin dari teman-teman selain yang pegiat ilmu falak masih bingung atau bagaimana ya? Di sini ada keterangan antara orange, kuning, dan hijau. Dan satunya lagi itu putih. Untuk di daerah Indonesia sendiri, itu ketinggian hilalnya berada di 7 derajat. Jadi memungkinkan sekali hilalnya. Jadi perakiraan puasa pada tahun ini, awal Ramadan tahun ini itu berada di Kamis Pon di tanggal 23 Maret 2023. Nah, kita berpindah ke Syawal. Di sini Syawal itu yang menjadi perdebatan antara Nahdlatul Ulama Persis dan Muhammadiyah. Mengapa terjadi perbedaan? Karena tinggi hilal atau berbeda-beda. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal atau metode hisab. Itu 21. Itu 1 mulai ini. 22 yang Muhammadiyah telah menentukan itu awal Syawal itu berada di hari Jumat tanggal 21 April. Sedangkan NU itu tanggal 22 April dengan ketinggian hingga Muhammadiyah menggunakan wujud hilal atau metode hisab itu apabila telah di atas ufuknya itu ya pandangan kita di matahari, batas garis pandangan. Apabila di atas ufuk, berarti Muhammadiyah menggunakan, oh ini sudah bisa kita biasa lebaran. Sedangkan di NU sendiri, Nahdlatul Ulama itu berbeda karena kita lihat tadi itu berada di 3 derajat 4, jadi kemungkinan besar lebaran kita untuk tahun ini berada 2 April 2023. Apakah salah kita berbeda pendapat antara Muhammadiyah dan NU Persis atau Nahsabandiyah yang berada di Makassar yang lebih cepat? Nahsabandiyah sendiri itu menggunakan metode dengan air pasang. Sekitar berbeda 2 hari atau 3 hari. Dia lebih cepat. Apakah salah kita berbeda itu? Ya, kita nggak salah sih berbeda-beda pendapat, asal satu, yaitu menjalin toleransi sebagaimana yang dikatakan Mas Badul yang tadi di grup, menjalin toleransi. Ya, mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mas Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat ketua Muragister, Mas Azam, dan teman-teman Muragister yang lainnya. Ya, alhamdulillah kita bisa kumpul, bisa ngobrol-ngobrol bareng lewat Zoom nih. Ini tadi saya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Abror. Nah, ini akan saya menambah saja.
menambi saja. Jadi ketika kita itu melaksanakan ibadah puasa, ibadah lebaran Idul Fitri, itulah kita itu sangat banyak perbincangan. Ada banyak sekali perbedaan antara ormas-ormas yang lain, ormas-ormas di Indonesia, terutama antara NU dan Muhammadiyah ini. Kalau ini mohon maaf ini kita agak kita sampaikan dengan jelas mengenai perbedaan itu. Tapi tidak apa-apa, karena perbedaan di situ kita sama-sama mempunyai pendapat masing-masing yang kuat. Di mana NU itu menggunakan sumu liruyatihi wa afdiru liruyatihi. Sedangkan yang Muhammadiyah itu menggunakan hisabnya. Itu tidak apa-apa. Karena di situ memang sama-sama empiris, sama-sama ilmiah. Nah, di sini di bulan Syawal, kalau di bulan Ramadan kita itu akan puasa sama. Puasa kita akan sama-sama bareng lah. Bareng puasanya itu bareng pada tanggal 23 Maret. 23 Maret kita akan melaksanakan puasa bersama-sama. NU Muhammadiyah persis itu akan sama, dan Kemenak itu juga akan sama. Yang dimaksud ini adalah pemerintah. Tetapi di bulan Syawal ini akan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah, dan juga persis. Nah, kenapa berbeda? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Akbar, karena adanya perbedaan kriteria. Yang pertama, yang di NU, persis dan juga pemerintah itu menggunakan kriteria 3 derajat, ketinggian 3 derajat, elongasi 6,4. Sedangkan untuk Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal. Nah, tadi sudah disampaikan, wujudul hilal itu ketika bulan itu di atas ufuk, itu sudah dianggap wujudul hilal, sudah dinyatakan masuk bulan. Sedangkan yang di NU persis dan pemerintah itu memerlukan ketinggian minimal yaitu 3 derajat dan elongasi 6,4. Nah, sedangkan ketika kita itu Syawal, ketika bulan Syawal, ketinggiannya itu 1 derajat 26 menit. Maka kalau di Muhammadiyah, karena kalau sudah ketinggian hilalnya sudah plus, itu sudah masuk, maka pada tanggal 20 April, ya, itu yang sore-sore itu, maghrib itu sudah masuk ke bulan, sudah masuk ke bulan Syawal. Nah, sedangkan untuk NU, pemerintah, dan persis itu tidak masuk, belum masuk, artinya harus mengundur 1 hari lagi atau istiqmal. Jadi tanggal 22 April baru akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, seperti itu yang akan terjadi, kemungkinan. Karena kalau kemungkinan, tapi ini kemungkinannya agak besar ini, Mas. Karena di sini banyak sekali hisab-hisab yang sudah melihat, ternyata banyak sekali perbedaan. Akan ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, pemerintah, dan sebagainya. Nah, jadi mau ikut yang mana nih? Mau ikut yang puasanya ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah gitu ya? Atau ikut NU terus. Jadi kalau NU nanti 30 hari nih. Jadi kalau Muhammadiyah itu 29 hari. Mau ikut mana ini? Teman-teman mau ikut mana ini? Ikut panjang aja. Ikut panjang aja. Kalau saya mau yang genep-genep aja, yang 30 hari aja saya. Apa 35 hari nanti saya. Ya, nanti ya teman-teman bisa diperhatikan, nanti ada sidang isbat di situ. Sidang isbat. Nah, terus kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai awal bulan, oh ya, aku ada lupa nih. Ternyata awal bulan Syawal ini kita itu sangat istimewa, teman-teman. Sangat langka. Tahu enggak? Ini teman-teman. Bulan Syawal ini langka. Tahu enggak? Ada gerhana. Ya, betul sekali. Ada gerhana.
ada gerhana, jadi kita gerhana juga mengamati hilal. Kita gerhana juga mengamati hilal. Nah, teman-teman nanti pada jam berapa ini? Bentar, saya lihat dulu. Pada jam 11 ya. Teman-teman pada jam 11 ya, bulan Maret, bulan April tanggal 20 bisa mengamati matahari, gerhana matahari pada jam 11 sampai 9 kan. Jam 9.30 sampai jam 12. Silakan teman-teman bisa ngamati matahari, gerhana matahari. Tapi mohon maaf ya, tolong kalau mengamati matahari itu jangan langsung, karena itu akan merusak mata, maka kalian harus menggunakan filter matahari. Atau kacamata las ini. Kalau kacamata las nanti kalian kelihatan ini. Kalau enggak ya pakai bayang-bayangan. Kalau yang rumahnya untuk Mas Gendeng itu kan bisa ada bayangan itu. Ada yang cahaya masuk itu bisa. Nah itu. Nah, terus tadi, apakah berbeda itu salah? Tidak. Karena lebaran berbeda itu tidak masalah, tidak salah. Malah nambah hari libur. Dan nanti kita yang awalnya liburnya 1 hari, ini jadi 2 hari. Yang pertama untuk Muhammadiyah, yang kedua untuk NU. Dan juga kita itu bisa lebaran 2 kali, khutbah 2 kali, sama jadi imam 2 kali teman-teman. Yang mungkin Mas Mami, Mas Rifki Muslim nanti jadi khutbah 2 kali nih Mas Jenderal. Oh ya, ini ada sedikit tambahan teman-teman, yaitu kita jangan lupa perhatikan waktu sholat ya. Jangan lupa perhatikan waktu sholat. Tahu kenapa kok harus memperhatikan waktu sholat? Kenapa nih? Teman-teman, kenapa kok kita harus memperhatikan waktu sholat ketika bulan puasa ini? Terutama yang maghrib sama subuh ini. Tahu enggak teman-teman? Biar cepat buka itu Mas. Oh iya, betul sekali. Biar cepat buka. Tapi jangan lupa, bukanya jangan kecepatan ini. Ini ada kasus ini di Malaysia ini. Di Malaysia itu azannya itu belum waktunya. 3 menit sebelum waktunya, akhirnya se-Malaysia itu wudu berjamaah ini. Ini tahun kemarin ini. Tahun kemarin ini wudu berjamaah akhirnya ini. 1 hari wudu berjamaah. Jadi waktu sholat itu penting karena ketika terlalu cepat 3 menit, teman-teman itu puasanya itu batal, harus wudu lagi, harus puasa lagi jenengan. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan ini, waktu sholatnya harus diperhatikan. Nah, teman-teman memperhatikannya dari mana sih? Jadwal imsakiyah biasanya kan banyak yang ada yang keluar di baik itu dari ormas, baik dari pabrik itu biasanya ngeluarin. Pabrik itu biasanya ngeluarin jadwal imsakiyah itu. Kayak Marimas dan sebagainya itu juga ngeluarin. Itu teman-teman bisa diperhatikan. Tapi saya memberikan saran ini. Saya memberikan saran teman-teman kalau mau lihat jadwal imsakiyah, silahkan nih. Jenengan bisa lihat di website resmi dari Kemenak. http://bimasislamkemenak.go.id/jadwal imsakiyah. Teman-teman bisa puasa, bisa memperhatikan di sini. Nah, kita bisa lihat nih, ini di jadwal imsakiyahnya nih, Bimas Islam. Nah ini website Bimas Imsakiyah. Ini coba ini mau siapa yang mau cek ini kotanya, teman-teman mau cek enggak ini? Ada yang mau cek? Ini contoh di Kota Semarang ini. Jadwal imsakiyahnya ada. Kota mana nih? Mas Hamami, kota mana nih jenengan Mas? Aceh Mas, Aceh. Palembang. Aceh itu mana nih? Aceh. Aceh mana? Nanggro Aceh. Wah, Aceh ini. Nanggro Aceh gimana, Mas? Iya, Mas. Nanggro Aceh di situ. Banda Aceh atau di mana nih? Kotanya apa? Di Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, ini silakan provinsi ditulis, kotanya ditulis, langsung kita proses data. Klik. Oh iya, tahunnya lupa.
tahunnya jangan lupa ya. Nah, nanti kecepatan jenengan. 144/2023. Ini jenengan bisa download. Ini juga bisa di-download jenengan. Ini bisa di-download langsung. Ini untuk jadwal imsakiahnya bisa dibuka ini. Hasilnya ada di Excel. Ini langsung keluar ini. Nah, teman-teman kalau mau apa ya? Mau buat jadwal imsakiah silahkan. Teman-teman bisa di Bimas Islam. Bisa ambil ini di Bimas Islam. Kemudian selanjutnya ini. Ternyata yang harus diperhatikan itu tidak hanya waktu saatnya aja, tapi jamnya itu harus diperhatikan, Mas. Kalau tadi itu kemungkinan jamnya itu kecepatan 3 menit, itu di Malaysia itu kecepatan 3 menit. Maka kita harus perhatikan jamnya. Lewat apa sih? Bukan monggo jenengan teman-teman bisa lihat di jam BMKG. Di jam BMKG. Nah, ini jam bmkg.go.id. Nah, sama ndak waktunya jenengan sama ini? Sama ndak ini antara waktunya jenengan sama ini? Kalau belum sama, disamakan. Ya. Untuk HP biasanya perbedaannya hanya 1 detik. Satu detik. Ya, ini teman-teman bisa jadi perhatikan jamnya ini. Jam BMKG. Ini kenapa kok gitu? Karena kalau kalian melakukan buka puasa, kok ternyata jamnya itu lebih cepat, terus adzannya lebih cepat, tetap kita harus ngobrol. Nah, itu maka kita harus memperhatikan jamnya. Nah, harus perhatikan jam. Ya, cukup ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini hanya memantik saja ya teman-teman. Dari yang lain kalau ada pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh dua pemateri kita pada malam hari ini, di mana tadi dijelaskan secara jelas pemetaan mengenai perbedaan waktu segala macam, dan juga disampaikan apakah perbedaan itu salah dan lain-lain. Di sini pastinya teman-teman sudah bertanya-tanya atau ingin bertanya. Moderator akan memberi batasan mengenai pertanyaan ini. Saya berikan 3 penanya dulu. Nah, sambil melihat waktu, nanti kalau waktunya cukup bisa ditambah lagi. Silahkan Mas Abdullah Hamamin, kayaknya ingin bertanya. Silahkan. Terima kasih Mas atas Hamamin. kesempatannya. Oke. Oke. Apa kabar Mas Fajri? Alhamdulillah sehat afiat Mas Hamam. Oke, Mas. saya mau tanya ya. Ini Mas, apa namanya? Kan kita itu kan biasanya itu kan berdebat masalah penentuan tanggal. Penentuan tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan kan. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah metode yang digunakan? Misalkan kita pakai hilal, ru'yatul hilal, terus ada yang pakai hisab, gitu kan? Itu apakah dipengaruhi oleh madhab? Jadi kan kita kan mayoritas misalkan masyarakat kita kan Syafi'i. Itu apakah ada pengaruhnya gitu? Misalkan kalau kita mengikuti yang metode hisab gitu, sedangkan kita Syafi'i. Nah, gitu. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Untuk pemateri, kira-kira mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaan-pertanyaannya? Ditampung dulu aja. Oke, siap. Monggo Mas Mahdian jika ingin bertanya.
Oke, cek suaranya kedengaran nggak ini? Nggih, kedengaran. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah diingatkan kembali pada materi-materi tentang babus saum kan ya. Terima kasih untuk para pemateri. Nah, ini saya tertarik dengan yang terakhir-terakhir itu tadi ya, terkait apa tadi detik-detik akhir ataupun detik-detik mau buka puasa misalnya. Nah, ini memang apa waktu-waktu yang sangat vital sekali untuk kita, karena di waktu-waktu ini mungkin banyak dari kita itu apa ya istilahnya, kalau misal kita berbuka ki pengen dang gage buka, kalau kita imsak itu pengen apa masih tetap mau makan gitu, maksudnya gitu. Jadi ini memang masa-masa injury time yang sangat perlu diperhatikan, khususnya ini mungkin bagi apa orang awam anggapan bahwasanya ketika sudah ada tarhim as-salatu wassalamualaikum ya biasanya ya di masjid-masjid itu menunjukkan bahwasanya iki wis imsak, padahal apa baina tarhim wa apa adzan itu kan masih ada jeda beberapa menit. Nah, itu mungkin yang perlu di apa sampaikan juga kepada apa ya yang masih awam-awam itu, dan juga itu tadi khususnya yang mau masuk buka puasa kayak yang orang Malaysia tadi kan ya, itu sangat fatal, kurang 3 menit kan masuknya tetap apa iftar kan, masih tetap buka puasa kan itu, jadi maka ya batal. Nah, ini sangat asik sekali untuk didiskusikan. Nah, menyambung dari ini pertanyaan saya, ini kan bab penentuan lebaranmu, lebaranku gitu ya. Nah, ini untuk istilahnya sebagai tanggapan ini ya untuk pemantik teman-teman semuanya. Ketika di ru'yatul hilal itu yang dipakai, ini masuk pertanyaan, yang dipakai sebagai acuan bahwasanya daerah X misal itu sudah melihat hilal. Nah, itu yang digunakan sebagai patokan itu bagian barat atau bagian timur seperti itu. Nah, kalau mungkin dijawab bagian timur atau bagian barat ya, mungkin bisa diambilkan lah dari apa ya? Mungkin referensinya Muin lah mungkin. Matur nuwun. Masya Allah, luar biasa. Ini satu lagi ya dari Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. Baik, terima kasih Mas Moderator. Ini ya, tanya seputar keberagaman ini ya, penentuan apa puasa maupun Idul Fitri gitu. Mas-mas pemateri ini nggak pernah melihat bagaimana sih Muslim di luar negeri sana dalam menentukan puasa dan Idul Fitri. Misalnya Arab Saudi itu gimana? Apakah sama dengan di Indonesia? Di Indonesia beberapa ormas di NU atau sama dengan Muhammadiyah atau gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan untuk yang di luar negeri itu. Terima kasih, Mas Moderator. Oke, sama-sama Mas Yusuf. Karena sudah ada 3 pertanyaan, mungkin saya tampung dulu 3 pertanyaan. Ini saya bacakan ulang ya pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai perdebatan penentuan tanggal. Apakah metode yang digunakan dipengaruhi oleh mazhab? Nah, terus yang kedua yaitu mengenai waktu-waktu puasa, biasanya itu kan ada yang pengen cepat buka, ada juga yang ibaratkan orang sudah tarhim itu dianggap sudah insya, istilahnya injury time lah. Nah, jadi ketika di Ru'yatul Hilal dipakai sebagai daerah barat atau timur. Nah, sekiranya apakah ada referensinya atau referensi yang mungkin mengenai itu. Terus pertanyaan terakhir tadi dari Mas Yusuf itu mengenai keberagaman penentuan tanggal Muslim luar negeri, penentuannya dengan di negara kita Indonesia ini. Nah, jika
ada perbedaan atau kesamaan mungkin dari pemateri bisa menciptakan historinya. Nah itu. Saya serahkan kepada pemateri, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Heru dan para penanya. Ya, untuk saya akan berusaha menjawab ya. Kita menjawab bareng-bareng. Mungkin ada kesalahan, bisa dimaklumi. Ya, untuk dari Mas Yusuf ya, tentang metode yang digunakan yang di luar negeri ya, mengenai tentang keberagaman. Ya, di dalam falak sendiri itu terdapat ada yang namanya majelis mabin, majelis yang di ASEAN sendiri yang terdiri Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu menggunakan metode Ruqyatul Hilal. Nah, untuk yang di mana? Di Arab Saudi, Ruqyatul Hilal juga. Untuk di Arab Saudi juga menggunakan Ruqyatul Hilal. Kenapa Ruqyatul Hilal? Ada istilah dari pakar ilmu falak yang berada di Semarang sendiri, yaitu guru kami, Kiai Ahmad Izzuddin, itu menggunakan istilah. Kenapa menggunakan Ruqyatul Hilal? Menurut beliau, hisab itu tentang empiris, suatu kajian yang empiris. Sedangkan Ruqyatul Hilal itu menggunakan suatu kajian yang realistis atau aktualis, yang sangat nyata. Sedangkan yang untuk empiris kan kita masih, oh ini masih teori, ini masih cuma perhitungan, belum ada realita yang sangat fakta, yang jelas. Nah, itu yang sangat, mengapa NU dan pemerintah menggunakan Ruqyatul Hilal, itu imkan ru'yah. Untuk dari Mas Hamami, yang tentang metode yang digunakan apa Mas Heru? Apakah metode yang digunakan mengenai penetapan waktu Ramadan atau Syawal ini dipengaruhi oleh mazhab? Nah itu pertanyaannya tadi. Apakah berpengaruh terhadap mazhab? Ini sebenarnya rahasia kaum falak. Sebenarnya itu yang jadi kenapa, coba kita perhatikan di tanggal, kenapa di pas Idul Fitri, Idul Adha, kenapa ada 2 tanggal merah? Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum saya lanjutkan. Dari Mas Mahdi, Gus Mahdi. Atau yang lain sebelum dijawab oleh Mas Rifki yang ahlinya, santrinya beliau. Enggak ada ya. Kenapa sih alasan terkuat kenapa ada tanggal merah, 2 tanggal merah di menghormati antara organisasi Muhammadiyah dan NU. Ya, untuk bocoran rahasia dari kaum falak Indonesia sendiri, kenapa yang ada perbedaan mazhab? Bukan perbedaan mazhab sih. Sebenarnya yang berbeda itu cuma di Indonesia sendiri. Untuk di daerah lain itu tidak ada, seperti Malaysia, cuma tidak ada perbedaan sama sekali untuk menentukan awal bulannya. Malaysia, Singapura, Brunei itu tidak ada perbedaan, dan Arab Saudi pun juga tidak ada perbedaan untuk penentuan awal bulan. Cuma hanya Indonesia yang unik ini. Ada 2 organisasi besar yang mempertanyakan dengan metode yang berbeda sendiri. Itu hanya bocoran falak ya. Tolong, kita hanya beberapa yang mengetahui. Mungkin Mas Fadji bisa menambahkan. Menambahkan dari Mas Mahdian, tadi kan bahas mengenai kok nih pertama itu waktu imsak ya. Kenapa kan nggak boleh makan dan minum padahal masih ada waktu 10 menit menuju waktu subuh. Nah di situ memang
sebenarnya menurut saya pribadi, kalau kita itu tidak menghentikan makan dan minum ketika imsak itu lebih baik, karena ngati-ngati mbok menawane iku kok wis mlebu waktu subuh. Jadi itu untuk berhati-hati. Tapi sebenarnya tidak apa-apa gitu. Kita itu makan sampai waktu subuh tersebut. Tapi kan ternyata kok ada yang masalahnya kan gini. Kalau ternyata kok di masjidnya itu sholat subuhnya ternyata terlambat, kentongnya terlambat, itu gimana gitu kan? Ya kita harus puasa lagi gitu kan, harus mondok. Jadi lebih baik kita memang di waktu imsak kita ngeker puasa itu. Nah, karena kalau kita itu ngeker puasa lebih berhati-hati dan lebih aman kita itu ketika waktu imsak tersebut. Bagian timur dan bagian barat. Kalau Ru'yatul Hilal itu sebenarnya kalau yang lihat itu bagian timur atau bagian barat sih yang bisa dijadikan patokan untuk Ru'yatul Hilal. Itu pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya, karena memang kita itu kadang-kadang mikir nih sing bisa dilihat itu sebenarnya sing wetan apa sing kulon apa sing tengah apa sing endi gitu kan. Nah, di sini saya ingin menjawab, untuk Ru'yatul Hilal maupun untuk hisab itu sendiri, penentunya adalah balad ataupun yang di sekitarnya. Jadi tergantung baladnya. Contoh, kalau Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Jadi apabila di Sabang maupun di Merauke itu melihat, salah satu orang yang melihat di tempat ru'yah, maka itu sudah dimasukkan dalam bulan baru. Dari itu Ru'yatul Hilal bisa dilakukan dimanapun selama negara tersebut. Jadi kalau di Aceh ya enggak apa-apa, kalau Aceh itu melihat kita sudah masuk kalau untuk kriteria Ru'yatul Hilal. Terus tadi untuk yang luar negeri, karena kita itu banyaknya di Timur Tengah, kita melihat kibatnya Timur Tengah. Di Timur Tengah itu sebenarnya masih sama menggunakan Ru'yatul Hilal, tapi masih melihat dari astronomi juga, dihisab apakah negatif ataukah positif nilai ketinggian hilal tersebut. Apabila negatif, maka kesaksian orang yang melihat hilal itu akan dianggap berbohong atau tidak diterima persaksiannya. Tapi ketika kok lebih atau positif nilai ketinggian hilal tersebut, maka dianggap atau diterima persaksian dari orang yang melihat hilal tersebut. Nah, maka dari itu Ru'yatul Hilal tetap masih digunakan di daerah Timur Tengah, dan mungkin di Kuwait dan lain sebagainya itu masih menginduk di Arab Saudi. Jadi ketika Arab Saudi masuk bulan ini, maka ikut di Arab Saudi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Mas Rifki, Mas Irham, dan lain sebagainya ini. Balauha ini ahlinya ahli ini. Mungkin ada tanggapan dari Mas materi penanya. Apakah dari jawaban pemateri tadi ada tanggapan dari para penanya? Ini tadi mau nambahin. Berarti yang saya tanyakan tadi sebenarnya rahasia dapur ya? Ya, rahasia dapur. Oke. Itu memang agak apa ya? Saya tuh aneh gitu kan. Kalau misalkan kita mau ikut yang ini,
kok kayaknya nggak cocok gitu kan. Gitu. Kok kakean posone ngono Mas. Mas Hamami mengikuti ada sebenarnya guru falak yang sekaligus rektor pertama UIN Wali Songo. Itu menggunakan dalam awal bulan itu berbeda sendiri. Dia menggunakan mazhabnya sendiri. Di dalam satu keluarga sekitar anggaplah 4 berkeluarga, ayah, ibu, anak berdua. Itu beliau keluarganya ya kita aja. Ya mungkin Hamami mau ngikut mazhabnya sendiri supaya tidak berbeda. Kayaknya nggak mungkin, soalnya kalau mau buat mazhab sendiri harus bisa prakteknya, teorinya harus bisa. Ya wis lah, ikut pemerintah aja yang paling Yang paling enak ya gampang. Ikut Mas Abdur aja ini. Mas Fajri mau mengeluarkan mazhabnya, nanti saya ikutin. Fajriyah gitu ya. Ya katanya kan alaikum bil jamaah kan ngikut pemerintah. Betul. Alaikum bil jamaah we. Betul. Oke. Gimana Mas Hamami, Mas Mahdian? Masyaallah Mas ya. satu ini siapa tadi? Tanggapannya ini karena oh ya. Mas Yusuf. Mas Yusuf. Oke. Iya. Nah, ya ini karena keterbatasan waktu mungkin kita satu pertanyaan aja lagi ya sebelum kita masuk ke sesi tanggapan di FPT gitu. Silahkan Mas Nurgo. Oke, angkat Terima kasih Mas. Nah, ya. Saya jadi tertarik tadi ketika Mas Fajri membahas tentang balat tadi ya Mas, Ru'yatul Hilal dan dikaitkan dengan balat. Ini saya punya kemarin waktu Ramadan kemarin itu saya punya teman itu bertanya begini Mas, kalau masing-masing daerah seperti yang dijelaskan tadi mengikut misalnya di Aceh melihat sudah bisa hilal maka seluruh Indonesia juga bisa. Yang pertanyaannya di Indonesia kan ada 3 waktu Mas, WIB, WITA dan WIB Timur. Kenapa penduduk Indonesia Timur itu tetap harus menunggu WIB, menunggu sidang isbat di Jakarta begitu? Kan sama-sama bisa Ru'yatul Hilal, kan bisa Ru'yatul Hilal di masing-masing daerah gitu ya. Di WITA bisa, di WIT juga bisa, tapi kenapa kok harus mengikut di WIB begitu Mas? Jawabannya terima kasih. Nah, saya jawab langsung. Sebenarnya sih bukan mengikuti WIB ya. Akan tetapi tempat terselenggarakannya sidang isbat itu mengikuti WIB, berada di tempat WIB. Jadi kita menunggu informasi itu. Jadi tidak bisa masing-masing waktu Indonesia tidak bisa biar nggak menunggu lama. Misalnya di WIT, malam ini masih sidang isbat. Di WIT kan sudah, kalau sidang isbat di Jakarta jam 7 berarti sudah jam 10 gitu. Iya, betul. Sedikit nambahin Mas. Ini kalau gini, jadi untuk ini kata Mas Abror itu kan, kata Mas Abror itu dapur umum ini dapur umum lagi ini. Kalau kuncinya itu jenengan lihat di Imkanur Ru'yah. Kalau Imkanur Ru'yah itu ternyata sudah melebihi dari, ketika hasil hisabnya sudah melebihi dari Imkanur Ru'yah, maka kita akan kemungkinan besar itu melaksanakan sudah masuk awal bulan Ramadan maupun Syawal. Kuncinya di situ. Jadi ketinggian 3 derajat, kemudian elongasi 6,4. Adapun ketika lebih dari Imkanur Ru'yah, terus di daerah timur, di daerah Papua, Merauke sana itu ada
yang melihat hilal, maka ketika ini lebih itu masih memungkinkan untuk melaksanakan bulan Ramadan maupun bulan Syawal. Di kuncian di situ. Aslinya tidak apa-apa, Mas. Tidak apa-apa kalau jenengan itu sudah punya ikhbar, sudah benar-benar ada orang yang melihat, apalagi menggunakan hasil citra dari teleskop maupun lain sebagainya, maka itu kesaksiannya sudah sangat kuat. Maka teman-teman ketika melihat hilal boleh melaksanakan tarawih dan lain sebagainya, atau awal bulannya sudah masuk. Tapi kalau ternyata kok daerah timur tidak ada yang melihat hilal, maka menunggu di baratnya lagi. Kok di baratnya itu tidak ada yang melihat hilal, menunggu di baratnya lagi sampai ke Aceh sana. Kalau ternyata di Aceh jelas nggak ada yang melihat, terus imkan ru'yah juga imkan ru'yah ternyata kok sangat tipis, maka pemerintah jadi gini. Maka ketika ada hasil hisab dan imkan ru'yahnya itu berbeda tipis, terus nggak ada yang melihat hilal, maka itu dipastikan kita tidak akan melaksanakan awal bulan yang akan datang, tapi kita akan istiqmal. Gitu. Tapi kok ternyata ada yang melihat, walaupun itu sangat tipis, maka itu akan ditanyakan jadi akan pertimbangan di sidang isbat tersebut. Gitu, Mas. Enggak. Oh ya, itu aja. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Saatnya kita memasuki sesi tanggapan. Nah, jadi nanti setiap PT ada perwakilan yang menanggapi diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama mungkin saya serahkan ke perwakilan UIN Jogja dulu. Monggo perwakilan UIN Jogja. Oh ya. Monggo dari perwakilan UIN Jogja. Ini maksudnya menanggapi diskusi atau menanggapi dari jawaban-jawaban itu, Mas? Menanggapi diskusi kita pada malam hari ini. Nanti setelah tanggapan ada lagi sesi pertanyaan. Pandangan lah istilahnya. Pandangan-pandangan setelah kita menerima materi tadi. Mungkin ada opini atau apa gitu. Seperti itu, Mas. Monggo dari UIN Jogja. Monggo yang merasa UIN Jogja, hei. Jogja, Thomas. Ya, iyalah, lihat. Saya coba. Mas Faiz ini loh. Ya. Ini Mas Faizul ya. Mas Faiz ya. Kayak Mas Faiz. Ya, monggo. Tadi kayaknya ada istilah atau kata-kata pemerintah. Nah, itu enggak disinggung atau enggak didiskusikan sama sekali. Nah, karena kan meskipun kita organisasinya punya background organisasi sendiri, kadang kan ini yang benar yang mana sih gitu kan. Wah, wis gampangane penake ikut pemerintah aja gitu. Nah, pemerintah berarti kan pandangannya kan dia enggak ke Muhammadiyah, enggak ke NU gitu. Nah, terus bagaimana itu pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan. Nah, kenapa kemudian bagaimana kan terus organisasi kan enggak cuma NU Muhammadiyah. Nah, ada MUI juga. Dia kan juga yang kadang ramai selain NU dan Muhammadiyah. Itu juga belum disinggung. Nah, itu bagaimana tanggapan presentator? Ini tanya atau apa enggak? Ya, begitu. Ya, tanggapan lah. Itu termasuk tanggapan juga. Komentar berarti ya. Apa mungkin ada lagi satu orang dari UIN Jogja ingin menanggapi atau memberikan opini atau komentar mengenai materi yang telah disampaikan tadi? Oke, kalau satu saja tidak cukup. ada,
Oke, siap. Kalau tidak ada mungkin ke Unisma ya, Unisma, perwakilan Unisma, monggo. Tanggapannya gimana mengenai pembahasan kita pada malam hari ini? Dari Unisma ini kita lihat dulu partisipannya ada siapa ini? Unisma. Okta. Nah ya, sudah. Monggo Mbak Okta. Oke, terima kasih. Ini diskusinya menarik banget sih menurut saya. Dan dekat dengan kehidupan. Tapi sayang saya nggak bisa nanggepin yang agak jauh-jauh kemana gitu. Karena jujur ini tema yang baru buat saya kalau apa ya, sampai membahas perbedaan-perbedaan kayak gitu. Karena biasanya taunya apa ya beda aja, nggak tahu sampai ada perhitungannya kayak gitu-gitu. Ya tahu sih, tapi cuma sekilas-sekilas. Tapi dengan tadi udah dipaparin sama pembicara, jadi ngerti, oh ternyata kayak gitu ya. Bagimu lebaranmu, bagiku lebaranku, tapi tetap sama-sama. Bagiku kaulah segalanya. Enggak deh. Itu, makasih Mas pembicara sudah ngasih insight baru buat kami. Sekian. Oke, apakah ada lagi? Sekian ya dari Unisma. Kita lanjutkan ke Win Wali Songo nih. Nah, temannya pemateri kita. Sahabat. Dari Win Wali Songo, monggo. Win WS. Ada Mbak Sigma, Mbak Lauha. Monggo dari Unisma. Unisma dari Win WS. Loh, UNWS kan yo pematerinya sendiri nih. Mungkin dari teman-teman anggota ada menambahkannya, kan? Ini Mas Yusuf ya, Win WS ya. Saya Win Jogja, Mas. Oh, Win Jogja. Ya, siap. Mewakili Mawon, Mas. Mas Yusuf mewakili Mawon. Keren. Kalau gitu kita ke UI BBC aja. Bunga Bangsa Cirebon, perwakilannya monggo. Ya, monggo Gus Mahdian. Najibah, Mbak Najibah, dipanggil saja. Mbak Najibah dipanggil saja. Ya, Mbak Najibah ya. Monggo Mbak Najibah memberikan tanggapan atau opini mengenai materi kita pada malam hari ini. Mbak Najibah. Oke, kalau nggak ada, saya sendiri saja, Kang. Ini ya, monggo. Menanggapi diskusi pada malam hari ini. Nah, ini mungkin diskusi yang sangat menarik sekali karena ini persoalan yang tidak untuk kepentingan pribadi seperti itu. Jadi kepentingan umat lah istilah bahasa lebarnya maksudnya seperti itu. Jadi ini merupakan apa? Kalau orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya maka ini tanggung jawab semuanya maka. Jadi hal ini kayak tadi kan ini mau ngikut yang dari Ormas NU atau Ormas Muhammadiyah ataupun ngikut pemerintah saja. Nah, itu kan yang menjadi polemik nanti di masyarakat. Nanti kalau tidak ada yang namanya satu suara, satu keputusan dari pemerintah ataupun yang lainnya, nanti kan setiap ormas malah bikin ru'yah sendiri, ru'yatul hilal sendiri masing-masing. Ya, karena ya sesuai tagline kita, lebaran bagimu lebaranmu, bagiku lebaranku seperti itu. Nah, mungkin di akhir nanti diberikan solusi untuk untuk penentuan awal 1 Ramadan ini baiknya seperti apa bagi kami yang masih awam seperti itu. Ngoten, Mas. Terima kasih. Oke, Masya Allah, Mas Madian. Dari pemateri mungkin mau langsung menanggapi tanggapan dari Mas Mahdian mengenai solusi.
terima kasih sekali dari banyak teman-teman. Kalau ada yang menanggapi berarti memperhatikan. Jadi sangat berterima kasih bisa memperhatikan kami walaupun kami itu ya masih sangat jauh dari namanya ahli, masih perlu banyak yang harus kita pelajari lagi mengenai ilmu falak, ya, terutama di awal bulan dan sebagainya. Nah, di sini mau menyampaikan karena kami itu aslinya mau merangkum semua ormas. Nah, mau merangkum semua ormas, tapi karena kami itu yang cari yang sudah besar, sudah biasa di dipermasalahkan gitu. Banyak ada apa jenis kayak mau Naksabandia, ada yang mesti dua hari lebih awal, 2 hari baru ngerin, banyak sebenarnya. Tapi di sini kami ingin menyampaikan yang sudah banyak diikuti di masyarakat seperti itu. Terus juga mungkin dari Mas Mahdian, apa tadi Mas Mahdian? Ya, dari lebih baik masuk ke mana gitu kan. Tapi kita ambil yang mana? Untuk paling enak ya kita lebih masuk ke pemerintah gitu. Masuk ke pemerintah dan daripada kita itu bingung. Karena kalau pemerintah kan sudah banyak orang yang benar-benar ahli di situ, maka kita itu lebih ikut ke mazhab sendiri. Kalau pengen lebih mantap lagi, monggo jenengan ru'yah sendiri. Tidak apa-apa, ru'yah sendiri kok ternyata lihat, bagus itu. Itu bisa disaksikan di Kemenak, bisa dilaporkan di Kemenak, bisa menjadi ahli ru'yah. Tapi kalau jenengan pengen jadi ahli ru'yah enggak apa-apa. Apa mau jadi ahli ru'yah baikah Ya, menambahkan dari Mas Fajri yang tentang pemerintah itu ya. Sebenarnya sih pemerintah sudah berusaha menggolongkan mempertemukan titik temu antara mazhab hisab dan mazhab ru'yah. Masih menguatkan metodenya sendiri. Wah, hisab itu sangat bagus, metode ru'yah itu yang bagus. Justru itu pemerintah mengambil inisiatif sendiri, yaitu dengan menggunakan imkanur ru'yah. Itu inisiatif jalan tengah dari pemerintah. Ya. Dan apa sih imkanur ru'yah? Imkanur ru'yah itu memadukan antara metode hisab dan metode ru'yah, dijadikan suatu keputusan untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Ya, sekian. Terima kasih. Yang terakhir ini tanggapan dari UNJ. Nah, ini teman-teman saya. Monggo dari UNJ, ada Mbak Gila, ada Ustadz Samsul, ada Ustadz Rudi ini. Siapa lagi nih yang hadir? Dari UNJ, monggo ada Mbak Mei. Monggo menanggapi. Ya, silahkan Ustadz. Bisa terdengar? Ya, jelas Mas. Ya, sebelumnya saya mengapresiasi kepada pemateri pada malam hari ini sudah membawakan judul yang saya rasa relevan dengan yang sekarang, karena kita sudah memasuki bulan Rajab, akhir bulan Rajab, Sya'ban, dan sebentar lagi Ramadan. Pastinya ya perbedaan ini juga akan kembali hadir di lingkungan kita gitu. Perbedaan penentuan terkait perbedaan ini kan tadi dikatakan pemateri hanya terjadi di Indonesia. Nah, dipengaruhi oleh 2 organisasi